Kami senang ketika mendengar Presiden akan membangun 300.000 jembatan. Tepuk tangan dong. Gimana Pak? Itu kan bagus teman-teman. Kita senang. Seperti Pak kita dibilang, kalau kita mau bikin jembatan, kemudian ada orang lain yang mengambil alih, bahagia bukan? Iya bahagia. 300.000, maka itu dicatat baik-baik, kita harus tagih janji itu. Harus tagih, betul nggak? 300.000 kita senang sekali. Yuk kumpulkan alamat desa-desa itu. Sehingga bisa dibangun 300.000. Karena kami sempat hitung 300.000 jembatan kalau 5 tahun itu berarti 60.000 per tahun. 60.000 per tahun. Berarti itu 5.000 per bulan. Udah nggak usah diterusin. Jadi itu yang terjadi sekarang. Nah, lihat nih teman-teman. Bantulah. Jadi kalau mau niru Bung Karno, jangan hanya bajunya, tapi prinsipnya yang ditiru. Lihat nih bajunya nih bukan nih. Kan ideologinya itu loh. Pikirannya yang ditiru, bukan kosmetiknya yang ditiru, tapi otentisitas pikirannya. Itu bedanya pendekatan otentik dengan kosmetik. Enggak, jangan diterusin, nanti ramai lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu pada semua yang tadi meramaikan acara. Begitu banyak cerita-cerita yang terungkap atas sebuah perjalanan yang dijalani sama-sama. Tapi kita tahu setiap kita menjalani sesuatu walaupun sama-sama, pengalamannya beda-beda. Tidak ada pengalaman yang seragam. Tergantung refleksinya, tergantung hikmah yang diambil di dalam melewati perjalanan itu. Dan tadi kita menyaksikan dari mulai yang terlibat penjajakan sampai yang eksekusi. Dan di ujung tadi kita melihat para penggerak-penggerak maju ke depan dari berbagai wilayah. Kalau boleh nih, yang dari Banten, yang dari Karanganyar, Solo, yang dari Jawa Barat, yang pendukung, yang bergerak, berdiri semuanya. Berdiri. Kita beri tepuk tangan dulu. Berdiri. Karena sebagian nggak bisa naik ke panggung tadi. Berdiri. Kalau kan berdiri. Yuk. Tidak semuanya bisa naik ke panggung. Putar balik menghadap ke belakang, putar balik biar kelihatan wajahnya. Ini adalah, terima kasih. Ini pionir-pionir. Yang panggung ini tak cukup untuk memfasilitasi semua maju ke depan. Tapi ketika di lapangan sana semua terlibat. Dan banyak sekali orang-orang yang sanggup bekerja dalam senyap. Sanggup bekerja dalam sunyi. Yang semua yang dipikirkan adalah bagaimana misi terlaksana, bagaimana misi tertuntaskan. Dan itulah yang membuat kita semua optimis. Kalau kita lihat kabar berita, kadang-kadang kita merasa terganggu optimisme kita. Tapi kalau kita melihat pada pribadi-pribadi yang bekerja di lapangan sana, membuat gagasan menjadi kenyataan, kita rasa kita punya stok untuk optimis buat negeri ini. Karena orang-orang baik masih banyak dan orang-orang baik siap bergerak bersama-sama. Jadi kita bersyukur sekali pada hari ini 1 tahun perjalanan itu ditandai dengan refleksi. Kenapa ini menjadi menarik ya? Karena kita menengok ke belakang bukan sekedar merayakan, tapi menengok ke belakang untuk perjalanan ke depan. Ini gerakan harus tumbuh terus, harus berkembang, tidak boleh berhenti sampai di sini. Dan pendekatan yang tadi diceritakan, Mbak Oki tadi menggambarkan juga gerakan. Ini beda dengan program. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh saya mengulang yang sering disampaikan. Di dalam kita melakukan pembangunan ada 2 pendekatan. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Oke, apa bedanya? Perbedaan paling mendasar adalah ownership
atas pembangunan itu, ownership atas masalah. Kalau pendekatannya programatik, dia dikerjakan melalui pengorganisasian sumber daya, pengorganisasian rencana, eksekusi, lalu publik menonton, terlibat. Ownership atas kegiatan itu ada pada penyelenggara kegiatan, biasanya negara. Ini pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, ownership atas masalah ada pada rakyat semua, dan semua dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Kalau pendekatan programatik, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadirkan solusi, itu pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, bagaimana mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke? Jadi yang pertama tadi, masalah selesai, semua pihak tidak terlibat. Kalau yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengajak semua pihak. Nah, kalau kita refleksi atas perjalanan bangsa kita, Republik ini didirikan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dipertahankan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dibangun dengan pendekatan gerakan. Lalu kapan Republik ini geser ke programatik? Kira-kira 5 dekade terakhir ini. Ketika pembangunan yang kita kerjakan melibatkan institusi internasional. Bukan hanya di Indonesia, dominasi pendekatan programatik terjadi di seluruh dunia. Assessment atas masalah, siapkan solusinya, siapkan sumber dayanya, siapkan alat ukurnya, siapkan eksekutornya, siapkan assessmentnya, lalu lakukan assessment dan tindak lanjutnya. Itu dimulai ketika sumber daya tidak lagi berasal dari kita. Sumber dayanya berasal dari tempat lain, dan pendekatan programatik ini mewarnai Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk juga di Eropa pasca Perang Dunia Kedua, karena dana datang lalu rakyat nonton. Indonesia sebelumnya tidak. Kita selalu menggunakan pendekatan gerakan. Yang paling menonjol pendekatan gerakan ini di awal-awal Republik ini baru merdeka, semua melibatkan rakyat. Bahkan ada satu, saya tidak siapkan slide-nya. Kalau Heri punya slide-nya, gambarin tuh Bung Karno gerakan literasi, pasangin kalau ada. Jadi Republik ini merdeka, semua turun tangan, semua jadi tentara. Kan tidak ada yang bilang mempertahankan kemerdekaan adalah program Kementerian Pertahanan. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Kalau itu pendekatan program, ya itu pendekatan program. Biarkan Kementerian Pertahanan berperang. Kalau ada sekutu datang, ya kira-kira silakan berperang, semoga menang. Kalau kalah nanti kami kritik, kalau menang nanti kami puji. Kan enggak. Semua itu iuran. Semua terlibat. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang terlibat semuanya menggunakan pendekatan gerakan, walaupun pada masa itu disebutnya sebagai gotong royong, disebutnya pada waktu dengan istilah kerja bakti. Sama sebetulnya, hanya hari ini kita menggunakan istilah namanya gerakan. Kalau dulu menggunakan istilah yang berbeda. Nah, panggilan untuk terlibat ini, itulah yang membuat bangsa kita menjadi berbeda. Ownership atas masalah ada bagi kita semua. Bahkan ini peristiwa ini di alun-alun utara kota Jogja. Saya sering gunakan ini sebagai contoh, karena jarang sekali kita ketemu poster seperti ini. Apa yang menarik dari poster ini? Ya, Bung Karno menulis AIWO itu adalah peluncuran gerakan pemberantasan buta huruf. Apa yang menarik? Itu loh, kata pertamanya apa? Bantulah. Negara nggak merasa tahu, nggak merasa bisa. Dia bilang kata, bantulah usaha pemberantasan buta. Bantu. Kalau sekarang kan nggak, duduk diam ya. Kami kerahkan institusi lain ya untuk mengerjakan. Benar nggak? Jadi bukan saja kita menjauhi pendekatan gerakan,
Programatiknya pun kita salah assignment. Yang tidak punya tugas diberi tugas, yang seharusnya punya tugas dibebas tugaskan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, lihat nih teman-teman. Bantulah. Jadi kalau mau niru Bung Karno, jangan hanya bajunya, tapi prinsipnya yang ditiru. Bung Karno lihat di bajunya nih Bung Karno nih. Kan ideologinya itu loh. Pikirannya yang ditiru, bukan kosmetiknya yang ditiru, tapi otentisitas pikirannya. Itu bedanya pendekatan otentik dengan kosmetik. Enggak, jangan diterusin, nanti rame lagi. Lanjutkan. Nah, sampai mana tadi kita? Ya, sampai Kosmetik lah. ya. Bantulah. Jadi, kita berusaha mengembalikan, bukan mengusahakan, kita berusaha mengembalikan pendekatan gerakan dalam kehidupan berbangsa kita, dalam kita bernegara kita, bahwa negara bukan satu-satunya yang bisa, bahkan negara hari ini itu harus lebih banyak bertanya kepada rakyat, harus lebih banyak melibatkan rakyat di dalam melakukan pembangunan. Punya kewenangan tidak otomatis punya pengetahuan. Tidak pernah itu. Dan ini tadi dijawab, dijelaskan Mbak siapa? Oke, 5 bohongan. Nanti kita tambahin itu Mbak. Kita tambahin itu. 5. Salah satunya tadi adalah, dan ini problem semua pemegang kewenangan Mbak, baik negara maupun negara. Pemimpin organisasi juga sering begitu. Kalau sudah pegang kewenangan, rasanya seperti tahu semua jawaban. Dan kita tidak lagi membebaskan nih antara subjektivitas pribadi dengan objektivitas untuk menyelesaikan masalah. Dan tidak ada hal yang tidak ada ilmunya hari ini. Tidak ada. Bikin baju aja ada ilmunya hari ini. Ini desain baju ini, yang bikin desain ini. Ini Ciki. Ya emang ilmunya Ciki itu gitu. Saya nggak berani melawan Ciki urusan desain. Nggak berani, ya ikut aja udah. Karena kita tahu expertnya. Jadi tidak ada, hampir tidak ada urusan yang tidak ada ilmunya. Hampir tidak ada. Tingginya kursi itu sudah ada ilmunya, namanya ergonomi. Tidak ada lagi kita bisa coba-coba. Semua ada ilmunya. Nah, pemegang kewenangan harus menghormati ilmu pengetahuan. Kalau dia menghormati ilmu pengetahuan, maka pemimpin tugasnya pertama mengambil keputusan. Yang kedua bertanya. Tugas pemimpin itu bertanya. Nah, pemimpin kita seringkali nggak banyak tanya, banyak kasih arahan, perintah, kurang bertanya. Padahal pertanyaan itulah yang menyelesaikan masalah. Pertanyaan itulah yang memantik ownership. Pertanyaan itulah yang membuat kita merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Nah, pendekatan gerakan ini yang kemudian dicoba ditumbuhkan. Alhamdulillah selama ini semua yang dikerjakan adalah pendekatan gerakan. Apakah di pemerintahan bisa? Bisa. Pemerintahan itu bisa melakukan pendekatan gerakan. Sangat bisa. Saya bisa beri contoh, cuman ukurannya Jakarta. Boleh kan? Boleh. Ini ada Pak Yusma dari sini. Siap. Pak Yusma ini referensi saya. Beliau ensiklopedi berjalan, Bu. Untuk urusan infrastruktur, urusan air, urusan jalan, itu ensiklopedi berjalan. Saya selalu tanya, beliau yang memberikan, nih knowledge-nya begini, pengalamannya begini. Apa misalnya? Di Jakarta ini kita sering bangun jalan-jalan di kampung. Jalan-jalan di kampung di Jakarta tidak dibangun dengan dinas PU, dinas Bina Marga membangun, bukan. Pendekatan gerakan. Ada 4 tipe pengadaan barang dan jasa itu. Tipe 1 dikerjakan oleh dinas, oleh pemerintah. Tipe 2 bikin tender, dikerjakan oleh swasta. Tipe 3 oleh masyarakat. Dan tipe 4 itu oleh swadaya, masyarakat yang mengusulkan. Kita mengadakan tipe 3, tipe 4, dan satu-satunya provinsi yang mengadakan tipe 3, tipe 4. Tidak dikerjakan oleh dinas, tidak dikerjakan oleh tender. Apa yang dikerjakan?
dananya diserahkan kepada warga kampung. Ini desainnya, ini alat ukurnya, mereka yang melaksanakan. Apa yang terjadi? Ditambah semennya, ditambah aspalnya, ditambah kualitas barangnya. Lebih baik daripada spek yang dibikin pemerintah. Sarapan pagi di Jakarta, ada makan pagi di Jakarta itu. Karena memang benar, banyak anak-anak yang tidak sarapan. Jadi Pak Presiden itu benar ketika mengatakan banyak anak-anak yang tidak sarapan ketika datang ke, karena itu perlu dibeli sarapan pagi. Kalau sarapan siang dia sudah selesai belajar. Karena itu perlu diberi sebelum belajar. Bukan kita bikin badan. Itu tipe 1 dan tipe 2. Negara bikin badan, itu namanya pengadaan barang jasa tipe 1, diselenggarakan oleh negara, lalu negara mentenderkan. Nggak bisa. Orang tua yang memasak, orang tua yang menyiapkan. Di kampungnya orang tua yang masak. Gantian. Ada side effect yang kita tidak duga sebelumnya. Apa side effectnya? Ternyata orang tua masak itu kompetitif sekali. Jadi kalau Bu Anies masak, anak-anak bilang, wah kurang enak masakannya. Ketika Bu Media masak, lebih enak masakannya. Besok Bu Anies masak, lebih enak lagi. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah spek yang diberikan dengan spek yang diberikan kepada orang tua, dan yang dihasilkan lebih baik yang dihasilkan dan diterima anak-anak. Ini contoh pendekatan gerakan. Nah di sini kita sekarang menyaksikan aksi bersama. Ada persoalan jembatan. Dan persoalan jembatan ini, teman-teman sekalian, kalau boleh menengok sedikit atas perjalanan ini semua, yang kisah yang disampaikan oleh Bung Media tadi amat menyentuh. Bung Media tadi menceritakan bukan statistik dari jauh, dia menceritakan pengalaman pribadi keluarganya yang merasakan betul ketiadaan jembatan itu membuat tinggal 10 orang yang bertahan. Betul kan? Tinggal 10 orang bertahan, yang sisanya tumbang. Karena untuk melewati jalan 2 jam 26 menit itu membutuhkan endurance yang luar biasa. Teman-teman, jalan kaki 2 jam lebih itu, kalau dilakukan rutin setiap minggu, kira-kira Anda bisa bertahan berapa lama itu? Ini reflektif kita aja nih. Udahlah, buat apa ini ujungnya? Drop. Dia menggambarkan tadi peristiwa yang amat dekat. Dan saya yakin yang diceritakan oleh Bung Media ini dirasakan oleh jutaan orang di Indonesia. Mirip ceritanya seperti itu. Nah ini teman-teman, kita merasakan sebagian adalah memang negara belum hadir. Sebagian negara dikunci tangannya. Negara dikunci tangannya nih. Saya baru berapa bulan bertugas di Jakarta. Gak usah jauh-jauh, ini bukan di pelosok, ini di Jakarta. Saya bersama dengan Pak Yusmadar tadi. Datang ke Serengseng Sawah, ya Pak Sule. Serengseng Sawah, di situ ada sungai namanya Kali Ciliwung. Di Kali Ciliwung itu ada jembatan. Orang di sana menyebutnya jembatan Indiana Jones. Karena gantungannya seperti Indiana Jones dan kayu-kayunya sebagian sudah berlubang, persis seperti gambar-gambar yang ada di sini. Jembatannya seperti itu, jembatan gantung. Dan ketika kami datang, warga-warga di sana itu sama seperti diceritakan tadi. Paling juga nggak jadi lagi. Dulu juga ada tuh gubernur baru kepilih datang ke sini. Sampai sekarang nggak jadi. Itu disebut lagi. Jadi rakyat di sana itu tidak melihat kedatangan kita dengan alhamdulillah akhirnya datang. Enggak, biasa. Tiap gubernur baru datang. Nggak ada yang namanya kemudian harapan. Saya ngobrol dengan beliau. Lalu, Pak ini kalau bangun berapa kira-kira? Kira-kira 400 juta. Seperti tadi lah, kira-kira 400 juta. Ketinggiannya dari sungai itu kira-kira 15 meter. Anggarannya sekitar 3 triliun. Anggaran dinasnya 3 triliun, 400 juta. Cukup nggak untuk bangun? Cukup. Bisa nggak bangun? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini Jawa Barat, ini Jakarta, seberang Jawa Barat. Sungainya milik PUPR. Nggak bisa. Bukan nggak mau, nggak bisa. Karena itulah kenapa banyak yang datang akhirnya nggak jadi jembatan. Terus kita ngobrol, ada ide, udah kita carikan CSR aja. Kumpulkan 8 perusahaan masing-masing setor 50 juta nyumbang. Ternyata ada satu perusahaan yang sedang ulang tahun ke-70-an sekian,
mau bikin satu, ya Pak ya. Akhirnya perusahaan itu bangun satu dan diberi nama pendiri pendiri perusahaan itu. Buat kita nggak ada masalah. Yang penting jadi. Tapi apa yang terjadi? Sungai selalu jadi batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, batas pro. Efeknya sungai ini nggak kemudian diurus jembatannya, karena yang diurus jembatan-jembatan besar, yang jembatan-jembatan kecil terlewatkan, terlupakan, dan jumlahnya fantastis. Fantastis. Jadi ketimpangan yang kita saksikan hari ini itu ketimpangan yang struktural. Kalau diselesaikan dengan pendekatan programatik akan super lama sekali. Karena itu harus dikerjakan sebagai sebuah Nah, kita ingin lebih banyak lagi yang terlibat. Ini hanya contoh aksi bersama itu. Kita berharap duplikasi, multiplikasi dengan nama apapun juga, dengan donatur manapun juga. Yuk rame-rame bikin jembatan yang menghubungkan desa-desa yang selama ini terpisahkan, kampung-kampung yang selama ini terjauhkan. Ini bukan menyambungkan dua ujung sungai, ini menyambungkan antara harapan dan keputusasaan. Ini menyambungkan antara kemajuan dan ketertinggalan. Jadi bukan sekedar menyambungkan dua tempat. Dan kita tahu begitu terjadi jembatan berubah sekali. Dan warga di sana yang selama ini tidak dapat akses jembatan itu punya perasaan yang luar biasa. Saya rasa bapak-bapak yang tadi bercerita itu bisa menggambarkan. Saya pas lagi di Pandeglang sana, Pak RT, selesai peresmian ini buat saya menjadi emosional ketika selesai itu. Datang berjalan, ada seorang anak perempuan datang dan menubruk gitu, memeluk dan bilang, "Pak, coba Bapak datang berapa tahun yang lalu, ibu saya masih hidup sekarang." Dan ibunya meninggal dalam kondisi hamil tua karena tidak bisa dibawa ke fasilitas kesehatan karena tidak bisa melewati jembatan. Betul ya Pak RT? Betul. Jadi ini itu adalah sesuatu yang dekat sekali problemnya dengan begitu banyak orang, tapi mereka tak punya akses untuk menyuarakan. Nah, kami berharap pendekatan yang dilakukan, pendekatan gerakan ini bisa memanggil semua, mengajak untuk terlibat, mengajak untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Ownership-nya ada pada kita semua. Kalau pendekatan kita programatik, rakyat cuma nonton. Dikerjakan lalu menonton. Nah, kita ingin pendekatan gerakan. Nah, kita bersyukur sekali di dalam semua pengerjaan jembatan gerakan, di dalam gerakan aksi bersama ini, semuanya gotong royong dalam arti yang sesungguhnya. Kita tepuk tangan untuk mereka semua yang salah satu yang paling menonjol itu. Semua terlibat seperti kasus di Pandeglang ini. Ibu-ibu masak, bapak-bapaknya yang menyiapkan. Di Bandung Barat, saya agak kaget, yang mecah batunya ibu-ibu juga, yang ngangkat batunya ibu-ibu juga. Jadi di sana tidak ada pembagian pekerjaan berdasarkan gender, tapi pembagian pekerjaan berdasarkan kebutuhan yang harus dikerjakan. Ya kalau kerjaan ini butuhnya mecah batu, ya mecah batu. Kalau butuhnya ngangkat batu. Dan hampir semua tempat batu yang dipakai adalah batu yang ada di sungai itu. Nah, keterlibatan semua itu menyaksikannya kapan bahwa semua terlibat? Ini bisa disaksikan Bapak Ibu sekalian pada saat diinaugurasi, pada saat peresmian. Pada saat peresmian itu kita bisa membedakan. Saya sering datang peresmian yang programatik dan peresmian yang movement. Oh, beda sekali. Kalau peresmian yang programatik itu datang, nonton, bubar-bubar. Kalau peresmian yang movement, menuju acara aja semuanya nyiapin syukuran. Semuanya nyiapin ya, karena ini kerja bersama mereka. Dan bikin acara-acara syukuran di desa itu atas penantian 30 tahun lebih. Di situ kita merasakan syukurannya benar-benar. Bukan sekedar IO datang, bikin acara, rakyat nonton, tepuk tangan, habis tanda tangan, habis itu pulang. Tidak. Dan apa yang terjadi? Harapannya perawatan,
kepemilikan atas semua jembatan itu ada Pak rakyat semua. Jadi teman-teman sekalian, boleh kasih tepuk tangan. Jadi teman-teman semua, pendekatan gerakan ini yang mudah-mudahan kita bisa jaga terus. Jangan segalanya serba pendekatan programatik inilah yang kemudian mematikan inisiatif dan juga membuat rakyat itu pasif. Kita tuh sering berada di yang punya kewenangan itu punyanya fiskal sama otoritas. Kreativitas gak punya. Pemahaman atas masalah di lapangan minim sekali. Ketiga, stok jaringan itu minim. Itu kalau dikombinasi menjadi 5 kekuatan yang dahsyat. Karena yang di dalam punya kewenangan dan kekuatan fiskal, yang di luar punya 3 yang lain. Kalau itu digabung, itu dahsyat. Nah inilah yang mudah-mudahan di aksi bersama. Kemudian saya ingin sampaikan anak-anak mudanya. Anak-anak muda yang terlibat di aksi bersama adalah orang-orang yang peduli atas masa depan bangsa kita. Boleh teman-teman aksi bersama peduli. Ya, semua kegiatan bersama, semua kegiatan peduli. Berdiri. Ini saya beri tepuk tangan yang meriah buat sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka semua. Mereka teman-teman ini banyak yang masih kuliah, banyak yang baru selesai kuliah, banyak yang sudah punya pekerjaan dan memilih untuk terlibat. Dan semuanya dikerjakan dengan kerelawanan yang luar biasa. Kerelawanan luar biasa. Kalau angka-angka rupiah itu dihitung begitu saja, memang nampaknya hitungannya cuma sekian miliar. Kenapa? Karena kerja mereka nggak dimasukkan sebagai biaya. Kalau kerja mereka masukkan biaya, itu saksikan untuk program-program yang lain. Betul nggak, Pak? Pak Media ini kan ekonomi. Ini kan labor cost-nya hampir 0, Pak. Bener nggak? Labor cost-nya itu adalah volunteerism. Coba kalau dihitung, insinyur-insinyur yang terlibat, kemudian teman-teman semua satu, kalau dihitung unit cost per hour mereka dan jumlah hour yang dikerjakan, angkanya bisa beda. Nanti aksi bersama minta tolong Pak Media tuh untuk ngitung itu. Jadi kita bisa tahu tuh sebenarnya berapa tuh ongkos yang dikeluarin tuh. Karena tadi presentasinya tadi eye opening sekali ketika Bung Media menggambarkan berapa sesungguhnya penghematan yang terjadi ketika sebuah jembatan itu dibangun. Nah, penghitungan seperti ini kalau dipresentasikan di depan menteri juga, Pak. Nanti kalau menteri diundang, Mbak Media datang juga. Dia nunjukin ke situ. Maka itu akan menjadi eye opening. Oh iya ya, kita akan bisa melakukan ini kalau opportunity cost-nya besar sekali. Cuma dimanapun juga yang namanya public goods itu seringkali ya harus disiapkan oleh negara. Karena eksternalitas itu besar sekali. Nggak mungkin kemudian kita bisa mendorong 1-2 pihak untuk terlibat. Harus gotong royong, negara harus mulai. Kami senang ketika mendengar Presiden akan membangun 300.000 jembatan. Tepuk tangan dong. Gimana? Itu kan bagus teman-teman. Kita senang. Seperti Pak kita dibilang, kalau kita mau bikin jembatan, kemudian ada orang lain yang mengambil alih, bahagia bukan? Iya bahagia. 300.000, maka itu dicatat baik-baik, kita harus tagih janji itu. Harus tagih, betul nggak? 300.000 kita senang sekali. Yuk kumpulkan alamat desa-desa itu. Sehingga bisa dibangun 300.000. Karena kami sempat hitung 300.000 jembatan kalau 5 tahun itu berarti 60.000 per tahun. 60.000 per tahun. Berarti itu 5.000 per bulan. Udah nggak usah diterusin. Jadi berapa gitu per minggu? Tapi nggak apa-apa, sebagai janji bagus menurut saya. Aim high. Ini kata Michelangelo nih, bukan kata Anies. My biggest problem is not that you fail to achieve your dream. My biggest problem is you achieve your dream and your dream is too low. Jadi dreamnya tinggi gitu. Berhasil apa enggak soal nanti gitu. Ini teman-teman sekalian, kita harus dukung semua usaha untuk membereskan
ketersambungan yang paling ujung. Ada banyak kisah-kisah di belakang ini. Nah, kita berharap relawan-relawan yang sekarang terlibat, teman-teman turun tangan, turun aksi bersama. Karena turun tangan langsung nih, Eri juga di situ. Teman-teman aksi bersama itu, yuk gaungkan lebih banyak di anak-anak muda untuk terlibat di dalam volunteerism seperti ini. Kenapa? Hampir pasti semua yang terlibat di dalam kerelawanan usia belia itu bibit kepedulian yang bisa bertahan seumur hidup. Karena bukan soal hari ini Anda bekerja saja, tapi hari ini Anda menyaksikan. Tadi Bung Media cerita tentang tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Kami bersama teman-teman yang waktu itu masih kuliah di UGM tahun 94 itu membuat training di Kutai. Ketika itu Kutai satu kabupaten lebih besar daripada provinsi Jawa Barat, masih belum pecah. Kami bikin training untuk anak-anak muda yang pesertanya itu ada yang 5 hari untuk datang ke Tenggarong karena naik kapal kecil di tengah kampung yang miskin di tepi Sungai Mahakam. Kami duduk di situ menyaksikan tongkang itu lewat dengan ukuran yang raksasa. Ini kampung-kampung miskin sepanjang Mahakam, anak-anak mahasiswa yang buat pelatihan di situ, lalu menyaksikan tongkang-tongkang ini lewat, yang itu semua isinya adalah kekayaan alam dan di pinggirnya adalah kemiskinan permanen. Okay? Semua mahasiswa yang terlibat di dalam proyek itu memiliki ketersentuhan dan keberpihakan yang bertahan berpuluh-puluh tahun kemudian. Kenapa? Karena dia menyaksikan dari dekat, bukan sekedar kemiskinannya, tapi soal ketimpangan. Nah teman-teman, proyek-proyek seperti ini, teman-teman terlibat, itu teman-teman sedang investasi di diri sendiri. Bahwa ke depan Anda menjadi penyala harapan untuk perubahan. Orang-orang dengan idealisme, orang-orang dengan semangat, yang membuat kita ini optimis, kita masih punya stok orang baik untuk masa depan. Kita punya stok orang baik. Stoknya di mana nih? Disimpan dari anak-anak muda sekarang. Jadi teman-teman sekalian, aksi bersama ini kami rasakan lebih dari sekedar bangun jembatan. Ini adalah investasi untuk masa depan. Ini adalah membangun harapan di pelosok. Dan ini mengembalikan spirit gerakan untuk kembali tumbuh di Republik ini, agar Republik ini kembali menonjolkan pendekatan gerakan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekali lagi tepuk tangan buat semua yang terlibat di sini. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.